Dan suaranya seperti yang suah, 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 suah gitu suaranya. Hampir seperti itulah suaranya, mendesah gitu. Saya jengkel sekali ya, saya One last exhale of a big old Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya perkenalkan dulu. Saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Dan juga untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe dan juga belum menekan tombol lonceng notifikasi, please ditekan tombol-tombolnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Dewi Pobo Channel. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang asisten rumah tangga yang pernah bekerja dengan kami. Kita pernah punya 5 asisten rumah tangga, 6 tepatnya, dari 5 negara, yaitu dari Filipina, kemudian dari Kolombia, dari negara dari Romania, Spanyol, dan dari Indonesia. Dari semua asisten rumah tangga dari 5 negara ini, manakah kira-kira yang paling mahal, mana yang paling murah, mana yang paling berkesan, dan sebagainya. So, teman-teman tonton terus videonya sampai selesai. Yang pertama adalah asisten rumah tangga dari Filipina. Ini adalah asisten rumah tangga termahal yang pernah kita pakai ini saat kita berada di Irlandia waktu itu. Jadi tarif per jamnya itu adalah 50 euro untuk satu orang, dan dia tidak pernah bekerja itu sendiri. Dia kalau datang ke rumah kita itu selalu bawa suaminya, karena waktu itu rumah kita di Irlandia itu penuh dengan kaca ya teman-teman, jadi membersihkannya pun harus ekstra. Dan walaupun mahal, tapi memang saya akui bekerjanya sangat profesional sekali, bekerja dengan suaminya. Jadi sekali datang biasanya itu menghabiskan waktu 1,5 jam sampai 2 jam mereka berdua ini. Jadi kalau 1 jam ya bayarnya berarti 100 euro atau sekitar 1.700.000 untuk dua orang ini. Kalau lebih ya berarti tinggal, kalau lebih setengah jam berarti tambah 25 euro, kalau 1 jam lagi ya berarti ditambah dengan 50 euro lagi gitu. Pokoknya tarifnya per orangnya itu 50 euro. Ini mahal sekali karena untuk pekerjaan normal, pekerjaan biasa di Irlandia pada waktu itu gajinya per jam itu kisaran antara 10 sampai dengan 25 euro, dan itu untuk pekerjaan kantor biasa ya. Dan ini luar biasa asisten rumah tangganya, dan dia tidak datang setiap hari, dan hanya 2 sampai 3 kali 1 minggu saja dia datang ke rumah. Dan waktu itu karena asisten rumah tangga ini adalah dari kantornya suami, jadi dibayar kantor gitu. Cuman kalau untuk dibayar sendiri, ini benar-benar kalau untuk ukuran kita tuh mahal banget ya teman-teman. Dengan harga segitu itu mahal sekali. So yang dari Filipina ini adalah asisten rumah tangga dengan bayaran yang paling mahal yang pernah kita punya. Yang kedua adalah yang dari Kolombia teman-teman. Ini adalah asisten rumah tangga yang unik bagi kita. Dia membersihkan rumah benar-benar rapi, bagus, perfect ya, kita bisa bilang sempurna gitu ya, profesional. Hanya saja dia selalu membersihkan alat-alat untuk membersihkan rumah atau apapun itu harus sesuai dengan yang dia mau. Jadi misalnya kita biasa membersihkan toilet pakai produk yang brandnya ini gitu ya. Kalau yang lainnya mereka tidak ada yang protes, jadi dia pakai sesuai dengan apa yang kita punya, sesuai dengan apa yang kita beli. Tapi kalau yang dari Kolombia ini dia request, saya maunya kalau bersihkan toilet pakai produk yang ini gitu. Jadi dia bosnya, bukan kita yang seperti dialah yang punya wewenang untuk memerintahkan beli ini untuk membersihkan ini, beli ini untuk membersihkan ini. Jadi dia punya standarnya sendiri. Terus yang kedua yang dari Kolombia ini juga dia adalah sosok yang periang. Jadi dia itu tidak pernah terlihat sedih, karena ketika bekerja itu biasanya dia sambil menyanyi, dan menyanyinya ini dengan suara yang lantang gitu. Jadi, kalau dia berada di depan gitu, di belakang tuh bisa dengar. Dan ini kadang-kadang mengganggu ketenangan kita. Kita tidak pernah bilang stop menyanyi, tidak pernah bilang begitu. Hanya saja kadang-kadang mengganggu. Misalnya saya sedang bekerja atau Nacho sedang butuh fokus untuk menyelesaikan sesuatu, itu kadang-kadang mengganggu teman-teman. Dan juga ini adalah satu-satunya
asisten rumah tangga yang minta password wifi saat bekerja, yang lainnya tidak pernah ada yang menanyakan wifi. Jadi mereka datang bekerja, selesai mereka pulang. Tapi kalau yang dari Kolombia ini, dia sempat menanyakan wifi-nya apa. Saya tidak tahu apakah dia bekerja sambil main HP. Saya tidak pernah cek, cuman memang pekerjaannya selesai tepat waktu dan dia pulang tepat waktu. Itu teman-teman yang dari Kolombia. Yang ketiga adalah asisten rumah tangga yang pernah kita pakai itu dari Romania. Kelebihannya kita pernah pakai dua, cuman yang satu ini kami nggak pakai terlalu lama ya. Jadi saya tidak punya terlalu banyak pengalaman dan kenangan dengan dia. Cuman yang saya ingat dua-duanya ini masaknya enak gitu aja. Masaknya enak, rapi, bersih, keibuan banget gitu ya. Tidak terlalu banyak ribet, nggak banyak cengcong ya mungkin bahasanya. Apa ya, keibuan banget, pokoknya ngomong banget gitu sama kita, karena umurnya juga lebih tua dibanding kita. Kemudian karena yang satu saya tidak punya banyak kenangan dengan beliau, cuman yang satu ini karena lumayan lama bekerja dengan kita. Yang saya ingat adalah dia ini lebih branded dibanding dengan saya. Jadi dia pakai barang-barang itu jauh lebih mahal dibanding barang-barang saya. Suatu hari saya pernah beli baju, waktu itu saya tunjukkan ke dia, dia tanya mereknya apa. Saya bilang ini nggak ada mereknya, tapi nyaman banget dipakai gitu. Terus berapa hari kemudian gitu, dia waktu datang ke rumah, dia tunjukin ke saya di HP-nya dia baju-baju yang cocok untuk saya dan bilang kamu harus beli yang ini. Terus saya bilang, wah ini mereknya apa ini? Enggak, ini terlalu mahal buat saya. Saya bilang gitu. Terus dia kaget gitu, enggak, kamu harus beli yang merek ini, dia bilang gitu. Saya bilang enggak, saya mau beli yang murah-murah aja. Jadi barang-barangnya dia teman-teman, dari mulai kacamata, baju, sepatu, itu justru lebih mahalan barang-barangnya dia dibanding barang-barang saya. Barang-barangnya dia tuh bisa dibilang barang-barang branded yang ada harganya gitu, dibanding dengan barang-barang saya yang mungkin cuman 15.000, 30.000. Mungkin barang-barang dia tuh harganya justru 300, 500 atau di atas 1 juta bisa jadi, teman-teman. Ini yang dari Romania. Kemudian yang keempat ini adalah asisten rumah tangga dari Spanyol yang dari negara di sini ya, teman-teman. Ini adalah anaknya yang di antara yang lain, ini mungkin satu-satunya yang paling manis anaknya, karena yang paling muda dibanding dengan yang lainnya. Paling muda, paling baik, semuanya baik, cuman ini mungkin lebih baiknya tuh original gitu loh, teman-teman. Kalau saya bilangnya mungkin diibaratkan ini adalah seperti gadis desa yang masih polos gitu ya. Jadi tindak tanduknya gitu tuh benar-benar seperti nggak bakalan percaya kalau ini tuh anak Eropa gitu loh, kayak benar-benar dari desa yang masih lembut, masih baik, belum kena energi dari kota gitu loh, masih apa ya belum terkontaminasi dengan aura-aura negatif gitu. Kayaknya anak ini tuh baik banget. Detail yang paling saya suka adalah kalau dia membersihkan tempat tidur, beresin tempatnya tuh benar-benar rapi, benar-benar bersih. Matile kan sering banget hilang antingnya ya, terutama dari kancing yang di belakang tuh sering hilang gitu, dan itu kan susah nyarinya, kita nggak tahu di mana. Saya sering bilang sama dia, kalau misalnya nemu ya tolong gitu, tapi kalaupun nggak apa-apa. Dan lebih sering ketemunya dibanding enggaknya. Kadang-kadang tuh dia tahu bersihkan tuh dari mulai pojok-pojokan tuh dibersihkan semua, sampai hal yang kecil pun yang hilang tuh bisa ketemu gitu sama dia. Dan ini saya suka banget sama anak ini. Cuman saya nggak tahu apakah karena dia masih muda dan belum punya banyak pengalaman dalam dunia perasistenan rumah tangga gitu. Jadi kita harus benar-benar kasih tahu dia. Kadang-kadang saya tulis gitu ya, hari ini kamu bersihkan ini, jadi harus detail. Jadi apa yang kita suruh itu yang dia lakukan. Kalau misalnya kita nggak suruh gitu, kadang-kadang dia lupa. Cuman kalau dia sudah kita suruh gitu, benar-benar saya bilangnya mungkin 99,9% sempurna pekerjaan dia. Ini yang dari Spanyol, teman-teman. Yang kelima adalah asisten rumah tangga dari Indonesia, teman-teman. Dan ini bukan kita boyong ke sini ya. Ini adalah asisten rumah tangga saat saya tinggal di Yogyakarta. Dan waktu itu saya, Mbak, dan adik tinggal satu rumah di Jogja. Dan ART ini yang hire adalah mbak saya untuk membantu mengasuh anaknya yang pertama waktu itu. Beliau ini janda dengan satu anak. Sepertinya dia punya anak yang lain yang sudah besar-besar, cuman yang masih kecil itu SD. Kemudian dia juga tinggal satu rumah dengan kita beserta anaknya. Beberapa bulan kemudian
beliau ini menikah dengan seorang guru yang hampir pensiun. Saya statusnya kalau nggak salah waktu itu cerai karena mau menikah dengan ART ini atau bagaimana, saya kurang paham, tapi pokoknya calon suaminya itu adalah guru yang hampir pensiun. Dan ini ART ini bukan muda ya teman-teman, sudah di atas 50 juga umurnya, jadi sudah janda tua dan akan menikah dengan seorang PNS yang sudah agak sepuh juga karena sudah mau pensiun waktu itu. Singkat cerita, ART ini menikah dengan Pak Guru. Jadi dia asisten kita tuh kalau manggil calon suaminya ini Pak Guru. Nah, singkat kata mereka ini menikah. Kemudian karena Pak Guru ini masih harus mengajar beberapa bulan lagi sebelum pensiun. Kalau tidak salah, Blora apa Jepara ya? Jepara kalau nggak salah mengajarnya, dan beliau ini juga dari Jepara, jadi ketemunya tuh sebenarnya mereka di Jepara ini, terus akhirnya ibunya ini datang ke rumah untuk bekerja dengan kami. Calon suaminya ini masih harus menyelesaikan tugasnya sebelum masa pensiun gitu. Karena suaminya masih kerja dan dia juga bekerja di rumah, akhirnya mereka ini suaminya itu datang setiap akhir pekan, jadi setiap Sabtu Jumat sore gitu dia datang, tidur juga di rumah. Ini adalah asisten rumah tangga yang pernah bikin saya sangat emosi ya teman-teman. Jadi ceritanya tuh gini, akhir pekan Pak Guru datang untuk menjenguk istrinya, dan kalau datang memang Pak Guru tidur di rumah gitu. Kemudian malam itu mereka nonton di ruang TV gitu, kita suka nonton sama-sama. Saya bilang nanti tidur di kamar lo ya, saya bilang gitu. Terus nggih Mbak gitu, jangan tidur di sini loh Pak, dingin karena di lantai gitu ya. Tapi mereka kalau orang Jawa bilang gelengseran di lantai itu sambil tiduran sambil nonton. Kemudian kami semua tidur, saya, Mbak, adik sama anak Mbak saya tidur. Tengah malam saya bangun, saya mau buang air kecil teman-teman, dan untuk ke kamar mandi itu saya harus melewati ruang TV. Pas saya bangun, saya mendengar sesuatu di dari ruang TV seperti yang mendesah-mendesah gitu teman-teman. Ya, mereka pengantin baru ya, ceritanya mereka pengantin baru. Tengah malam saya bangun, terus saya mendengar suara yang tidak wajar gitu. Terus saya udah gitu kan, kalau saya pengen buang air kecil. Saya nunggu dan udah kebelet banget, dan desahannya itu tidak selesai gitu. Saya semakin jengkel ya, aduh ini lama juga, tapi sempat kepikiran juga, ini lumayan juga ya lama. Karena ya, saya pikirnya waktu itu ini ibu sudah lumayan berumur dan bapak sudah lumayan berumur, tapi masih lama juga, saya bilang gitu kan. Terus saya tunggu, semakin saya emosi gitu ya. Saya nggak tahan lagi. Ada loh teman-teman setengah jam ya saya nunggu suara yang tidak wajar itu pergi, maksudnya lenyap gitu. Itu saya udah nggak tahan gitu akhirnya. Dan suaranya seperti yang gitu suaranya. Hampir seperti itulah suaranya, mendesah gitu. Udah jengkel dan marah, ngantuk, pengen pipis gitu ya, nggak bisa lewat gitu. Saya nggak bisa tahan lagi, terus saya bilang gini, ya wes lah terserah gitu. Maksudnya saya udah nggak bisa nahan, saya harus keluar gitu. Saya buka pintu gitu, tapi niatan saya nggak mau marah, saya cuma mau lewat aja gitu, karena saya memang cuma mau butuh untuk ke kamar mandi gitu. Pas saya buka pintu itu teman-teman, saya langsung kayak apa ya, saya jadi merasa manusia yang paling bodoh, yang paling naif, saya pokoknya waktu itu merasa benar-benar adalah orang yang paling jahat gitu, yang pernah menjahati orang dengan prasangka gitu teman-teman. Karena ketika saya buka pintu itu, tahu nggak teman-teman, mereka bukan sedang melakukan hubungan layaknya suami istri. Ternyata mereka itu sedang beribadah, sholat tahajud, dan sedang berzikir teman-teman. Jadi sungguh di luar yang saya duga gitu. Saya kalau ingat kejadian itu, saya masih merasa bersalah gitu ya. Saya kadang-kadang masih suka menangisnya bukan mengasihani saya, tapi saya menangis justru karena betapa mereka ini
melakukan ibadah yang justru saya prasangkai jelek gitu, berzikir berdua gitu, dan ternyata yang suara-suara desahan yang saya pikir itu adalah hubungan suami istri itu tadi, mereka tuh sedang berzikir, mungkin sedang membaca subhanallah 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 atau Allahu akbar, saya nggak tahu apa yang mereka baca, tapi karena dia sedikit berbisik jadi kan kedengarannya seperti mendesah subhanallah 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 gitu ya teman-teman. Jadi saya benar-benar drag gitu, terus jadi benar-benar menjadi pengingat buat sejak saat itu ya teman, jadi pengingat untuk diri saya sendiri, jangan pernah menghakimi atau merasa marah dengan orang lain, merasa bahwa diri kita benar atas prasangka kita gitu, jika kita tidak melihat sendiri apa yang mereka lakukan gitu. Bahkan sudah melihat sendiri pun saya masih merasa bersalah, ya ampun kok saya tega banget berprasangka yang bukan-bukan terhadap mereka gitu teman-teman. Nah, ini adalah asisten rumah tangga yang benar-benar membuat saya marah sekali. Saya belum pernah merasakan, saya nggak pernah sepertinya marah dengan asisten rumah tangga ya, cuman kalau dengan yang ibu ini, disitulah saya benar-benar pernah merasa marah sekali dengan prasangka saya sendiri. Saya pikir mereka melakukan sesuatu hubungan suami istri di ruang TV, saya kira tadinya, dan ternyata mereka itu sedang beribadah kepada Allah gitu teman-teman, sholat tahajud dan berzikir di malam hari gitu. Jadi dari yang perasaan saya yang benar-benar marah sekali tadi itu, pokoknya tiba-tiba luluh aja menjadi perasaan yang benar-benar ya Allah subhanallah ini pasangan ini gitu teman-teman. Benar-benar saya merasa bersalah sekali dengan yang asisten rumah tangga kita yang dari Jogja, di Jogja, dari Jepara. Sebenarnya kalau ditanya pengalamannya banyak ya teman-teman, pengalaman lucu, pengalaman yang haru gitu, cuman yang benar-benar terkenang bagi saya itu yang saya ceritakan ke teman-teman tadi. Terus berapa biaya untuk asisten rumah tangga di sini di Eropa? Kalau yang di Indonesia kan teman-teman tahu ya kurang lebih berapa gitu. Kalau di Indonesia kan banyak yang tidur dengan kita, kalau di sini ada juga, cuman kalau yang kita pakainya per jam untuk datang ke rumah, selesai kerja dia pulang ke rumah gitu. Rata-rata di sini antara 10 sampai dengan 15-20 euro ada, tapi jarang sekali 10 sampai 15 euro per jamnya. Tinggal dikalikan dengan 17.500 saja ya. Itu kalau untuk per jamnya di sini. Kemudian kita juga ada membayar, selain kalau di Indonesia dibilangnya gaji ke-13 ya, di sini ada kita membayar 1 bulan liburan mereka, jadi ekstra juga, cuman hitungannya di sini bukan dinamakan dengan 13 gaji ke-13 gitu. Itu juga tergantung dengan kita kebijakan dari yang makainya juga, ada yang kasih ada yang enggak gitu. Apakah semua orang Eropa khususnya yang di Spanyol itu punya asisten rumah tangga gitu ya? Tidak semua ya teman-teman, tidak semua pakai asisten rumah tangga, karena untuk membayar asisten rumah tangga itu juga bukan ya sama saja seperti di Indonesia sih, ada yang punya ada yang enggak gitu ya, dan tergantung juga kebutuhannya juga, ada yang butuh ada yang enggak butuh, ada yang punya uang ada yang enggak punya uang gitu ya. Dan salah satu faktornya adalah faktor ekonomi juga teman-teman, karena membayar asisten rumah tangga untuk di Spanyol itu, di Eropa lah ya secara general itu tidak semudah kalau kita membayar asisten rumah tangga kita di Indonesia gitu. Harganya juga ada standarnya gitu ya, dan barangkali untuk sebagian orang untuk membayar asisten rumah tangga dengan biaya segitu mungkin tidak seberapa, tapi untuk orang lain mungkin itu uang yang sangat bermakna dan sangat mereka butuhkan. Jadi mungkin lebih baik mereka pakai uangnya untuk yang lain dan pekerjaan rumah dikerjakan oleh dirinya sendiri daripada membayar untuk orang lain, karena memang hitungannya bukan hal yang murah untuk punya asisten rumah tangga di sini. Dan kenapa kita pakai gitu? Sebenarnya kalau mau diforsir saya dan suami bekerja ya bisa saja gitu. Misalnya saya bersihkan semuanya di rumah ya bisa. Cuman teman-teman ada hal-hal yang harus kita pikirkan juga. Maksudnya saya dan suami pikirkan juga. Misalnya begini, kita tuh sebenarnya punya asisten rumah tangga juga untuk investasi juga. Investasinya apa? Kita keluarkan uang untuk membayar orang, itu adalah sebuah investasi. Apa yang kita dapatkan dari membayar orang itu gitu ya, kita punya free time. Nah di waktu luang kita ini kita bisa mengerjakan sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat, yang lebih menghasilkan, misalnya mengurus bisnis misalnya ya. Jadi
dibanding saya harus bersih-bersih membersihkan kotoran yang membandel gitu ya setengah jam gitu. Itu bisa saya gunakan, saya bayar orang misalnya 10-15 euro gitu, dan saya bisa gunakan setengah jam itu untuk mengerjakan sesuatu yang lain yang mungkin hasilnya lebih dibandingkan dengan saya 15 euro yang saya bayarkan kepada orang tadi gitu. Dan saya pikir kenapa tidak gitu. Dan juga itu kan ada simbiosis mutualismenya juga, rumah saya bersih, kemudian yang bekerja dapat uang, dan saya bisa mengerjakan yang lain, dan saya punya penghasilan yang lain juga gitu. Itu sih salah satunya ya teman-teman. Kemudian selain itu juga punya free time lebih banyak dengan Matilde gitu ya. Kita tidak terlalu cemas, sebentar ya nak ibu bereskan ini dulu, sebentar ya nak ibu nyucinya belum selesai, sebentar ya nak ibu gosok belum selesai gitu teman-teman. Jadi betul saya bisa mengerjakan sendiri, tapi saya lebih prefer kalau tidak semuanya saya kerjakan sendiri, tapi ada orang lain yang membantu saya, sehingga saya punya banyak lebih waktu untuk free time, dan saya punya waktu untuk produktivitas yang lebih maksimal untuk diri saya sendiri. 6 asisten rumah tangga dari 5 negara ini, ada yang harganya mahal banget, ada yang benar-benar jadi anak yang manis gitu ya, dari benar-benar gadis desa, ada yang banyak permintaannya gitu ya, macam-macam. Karena ya itu tadi, setiap orang punya karakter sendiri-sendiri gitu, dan kita mempekerjakan manusia, bukan mempekerjakan robot. Kalau robot kita bisa pilih sendiri spare partnya, saya mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Tapi kalau manusia itu dia paket utuh, jadi kita harus berusaha menerima mereka sebagaimana mereka, cuman mungkin seleksinya aja yang diperketat gitu ya, jadi meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah pengalaman cerita saya punya asisten rumah tangga dari 5 negara, dari 3 benua, 6 orang ya teman-teman, dari benua Asia, dari Indonesia dan Filipina, kemudian dari benua Eropa, dari Spanyol dan juga dari Romania, dan dari benua Amerika yaitu dari Kolombia. Pengalaman-pengalaman yang buruk sekali tidak ada dengan mereka, saya cuma pernah marah sekali dengan yang di Indonesia ini, dan marahnya pun sangat tidak beralasan sekali ya teman-teman. Justru saya merasa bersalah sendiri sampai sekarang, kadang-kadang saya masih merasa bersalah. Dan kalau yang jengkel karena pekerjaan nggak sesuai dengan apa yang saya mau, tidak ada. So far semuanya baik-baik saja ya. Mereka tidak gampang, maksudnya mungkin saya juga orangnya tidak terlalu ribet gitu, mungkin juga. Jadi so far tidak ada masalah dengan asisten-asisten rumah tangga yang pernah kita pakai. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar asisten rumah tangga, silahkan berikan komen di bawah. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya teman-teman. Dan juga kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa untuk berikan like dan juga share ke seluruh media sosial teman-teman semua. Cerita ini hanya untuk sharing pengalaman saja, tidak ada maksud apa-apa. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan khususnya untuk diri saya sendiri, untuk selalu berpikir jernih sebelum berprasangka. Karena saya sudah marah-marah, berprasangka yang tidak-tidak gitu ya. Ternyata yang saya prasangka justru sedang beribadah kepada Allah teman-teman. Dan itu salah satu pelajaran juga untuk saya, sangat berarti untuk hidup saya, dari pelajaran dari seorang asisten rumah tangga. So demikian teman-teman video saya kali ini, mudah-mudahan teman-teman suka. Jangan lupa sekali lagi untuk tinggalkan like, komen, dan juga share ke seluruh media sosial teman-teman semua. Matur nuwun sudah menonton, and I'll see you in the next video. Bye bye.